Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, 100 tahun lalu kita belum ada di dunia ini, dan insya Allah 100 tahun ke depan kita juga sudah tak ada lagi di dunia ini. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka perkara yang paling penting untuk kita bicarakan adalah perkara iman. Karena bagi Allah dunia hanya bernilai seperti sayap nyamuk, namun setitik iman Allah hargai 10 kali dunia dan isinya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk berusaha untuk terus memperbaharui keimanan kita, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, serta mendatangkan pertolongan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman mengenal Allah, berilmu mengenal perintah Allah. Keimanan yang baik akan menciptakan sifat terpuji pada seseorang, sebagaimana sifat dari api adalah panas, sifat dari es adalah dingin. Maka begitu juga sifat manusia yang baik imannya adalah manusia yang berakhlak mulia. Jika seseorang pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin yang bijak, bukan pemimpin yang zalim. Jika ia seorang pedagang, maka ia akan menjadi pedagang yang jujur dan sebagainya. Untuk mendatangkan sifat yang baik ini, maka pentingnya bagi kita mengikuti teladan kita Nabi Muhammad SAW. Beriman mengenal Allah, berilmu mengenal perintah Allah. Bagaimana cara mengetahui seseorang imannya kuat atau lemah dan tidak ada iman sama sekali? Karena iman adalah perkara yang tidak nampak. Karena percaya kepada Allah adalah hal yang sifatnya iman, beriman kepada hal yang gaib. Sedangkan Allah sendiri tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Kita percaya kepada Rasul, sedangkan Rasulullah sudah tak ada lagi bersama kita. Bagaimana kita mempercayai adanya alam kubur, adanya padang mahsyar, adanya titian sirat, adanya surga, adanya neraka, sedangkan kita belum pernah ke sana? Inilah iman, hadirin. Beriman kepada perkara yang gaib. Maka perkara iman ini harus sering kita bicarakan. Tidak cukup hanya di musala atau masjid saja, tapi setiap saat. Maka penting bagi kita meletakkan agama sebagai maksud hidup kita, bukan hanya sekedar keperluan hidup. Hari ini keperluan hidup sudah menjadi maksud hidup. Seperti contoh dalam mencari harta. Setiap hari kita memikirkan harta, khawatir bila harta berkurang, susah bila tak ada harta, susah bila tak tahu mau makan apa besok. Sehingga perkara harta dan perkara dunia dibicarakan di mana-mana, di rumah, di kedai kopi, di media sosial. Bahkan perkara dunia ini pun dibicarakan dalam majelis-majelis seperti di dalam masjid, hadirin. Namun untuk urusan akhirat seakan jarang sekali kita bicarakan. Urusan akhirat malu untuk kita bicarakan. Urusan akhirat adalah urusan pribadi atau privasi, sehingga jarang kita bicarakan, hadirin. Kita sering lupa bagaimana nasib kita di alam kubur, bagaimana padang mahsyar, bagaimana yaumul hisab, bagaimana surga, bagaimana neraka, karena kita tak ada kerisauan di dalam hati. Seorang ayah yang akan tua, maka dia lebih khawatir apa yang akan dimakan oleh anaknya selepas kematiannya, bukan apa yang disembah oleh anaknya setelah ia mati kelak atau ia meninggal kelak. Ma ta'kuluna min ba'di, bukan ma ta'buduna min ba'di. Seorang yang masih diberikan umur, maka dia berpikir bagaimana caranya agar bisa menambah harta. Lalu ketika harta sudah ada, apa yang akan saya beli? Jika harta sudah ada,
maka keinginan ini, keinginan itu akan timbul hadirin. Bahkan saat kita melihat teman kita memiliki mobil baru, rumah baru, HP baru, kendaraan baru, maka dalam hati kita timbul juga keinginan untuk jangan kalah dengan kawan kita. Bahkan timbul rasa iri hadirin. Inilah yang membuktikan bahwa iman kita lemah hadirin. Perkara dunia ini cepat masuk ke dalam hati kita, tapi susah keluarnya. Sedangkan perkara iman susah masuknya ke dalam hati kita, namun mudah keluarnya hadirin. Bahkan hanya karena segelas kopi manusia berat langkahnya ke masjid ketika azan. Hanya karena sedikit kesibukan maka sholat kita duakan. Dunia kita utamakan. Hanya sedikit kelebihan manusia menjadi sombong. Bahkan seorang ulama pun ketika tergoda dengan uang maka agama akan menjadi nomor 2 hadirin. Na'udzubillah. Maka ada perkara yang sangat penting untuk diusahakan, yaitu perkara hidayah. Karena tanpa adanya hidayah maka hati manusia akan tertutup. Walaupun setiap hari kita mendengar ceramah dari ustadz-ustadz yang terkenal, tanpa hidayah maka akan sangat sulit meneteskan air mata karena kesalahan dan dosa kita hadirin. Hidayah ini adalah pemberian Allah. Ada manusia yang didakwah seperti dalam kisah Nabi Nuh, didakwah sampai 950 tahun, namun mereka tidak Allah berikan hidayah. Hanya sedikit dari mereka yang diberikan hidayah. Artinya seorang nabi, seorang ulama, seorang guru, orang tua, sahabat dan lainnya tidak bisa memberi hidayah hadirin tanpa izin Allah. Hanya Allah yang memberi hidayah. Oleh karena itu kita harus berdoa agar Allah berikan hidayah. Melakukan usaha-usaha agar hidayah masuk ke dalam hati kita hadirin. Dengan cara memasukkan kebesaran Allah dan mengeluarkan kebesaran dunia. Melakukan usaha-usaha peningkatan iman dan menghadirkan Allah dalam setiap urusan kita. Bahwa Allah yang memudahkan, Allah juga yang membuat urusan kita susah hadirin. Untuk itu penting sekali bagi kita akan pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah maka semua kekayaan, kecerdasan, kehebatan dan apa-apa yang kita miliki malah akan menjadi musibah buat kita. Oleh karena itu marilah kita mencontoh perilaku orang-orang yang dicintai Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diberikan kepada kita ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan-jalan orang-orang yang telah diridhai oleh Allah. Doa yang setiap kali kita bacakan dalam salat agar kita diberi petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat gelar kekasih Allah, orang-orang yang telah mendapat jaminan surga oleh Allah, baik para nabi, wali-wali Allah yang dikisahkan dalam Al-Quran dan para sahabat radhiyallahu anhu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ron, peduk bang. Peduk bang. Mau dah